Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, kondisi yang sama tentunya, dengan kondisi yang sehat walafiat, Allahumma amin. Saya harap teman-teman juga merasakan hal yang sama, badan yang sehat dan iman yang kuat dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Gimana puasanya semua? Apakah lancar? Tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi bahasan yang berjudul algoritma priority scheduling preemptif dan non-preemptif. Materi bahasan kali ini disusun oleh yang pertama saya sendiri, Agus Nur Wahid dengan NIM 21113988, Rizky Gusti dengan NIM 21114038, Egi Maritiano 21114009, Al-Zatsiyah 21114021, dan yang terakhir ada Muhammad Aden Permana. Masuk ke materi pembahasan. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi yang didahulukan adalah prioritas tertinggi, yang dimana setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, di antaranya batas waktu, kebutuhan memori, akses file, perbandingan I/O burst dengan CPU burst, dan juga dengan tingkat kepentingan proses. Kelemahan priority scheduling terletak pada kemungkinan terjadinya indefinite blocking starvation. Starvation adalah sebuah kondisi di mana suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Pada algoritma ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu preemptif dan non-preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Yang selanjutnya ada non-preemptif. Proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite block starvation. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Priority scheduling preemptif ini seperti tadi ya, kita bacakan ulang. Melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi itu satu. Yang kedua, setiap proses pasti memiliki prioritasnya masing-masing. 2. Jika prioritas sama, maka ditentukan menggunakan burst time paling kecil. Oke, untuk memudahkan pemahaman, kita ada sebuah studi kasus. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma priority scheduling non-preemptive. Yuk next. Nah di sini ada Gantt chart ya. Ya proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat. Proses pertama dia datang pertama kali di titik 0 atau arrival time, waktu kedatangan 0. Yang kedua di proses 2 dia datang di 3, dan selanjutnya 5 dan 6. Burst time, waktu yang dibutuhkan, yang proses 1 membutuhkan 8. Kita bisa analogikan 8 ini sebagai satuan waktu ya. P2 burst time-nya 5 satuan waktu. Proses 3 burst time-nya 2 satuan waktu. Proses 4
6 satuan waktu dengan prioritasnya masing-masing. Seperti ini. Kalau seperti ini kita dapat mengartikan bahwa prioritas paling tinggi itu adalah 1 dan prioritas selanjutnya adalah 2. Seperti itu. Kalau kita lihat dari modul yang tadi, priority scheduling preemptive. Jika prioritas sama akan ditentukan menggunakan burst time paling kecil. Nah, kita dapat artikan ini ada 2 pasang yang sama kan. Ini ada 2 dan ini ada 2. Jadi, kita melihat mana yang lebih awal itu dari burst time paling kecil, yakni 2 ini. Kalau priority yang 1 ini dan ini, berarti yang paling didahulukan yang burst time paling kecil yang ini yang 5. Seperti itu. Kita coba kerjakan. Yang pertama kali, pada titik 0 itu kedatangan dari proses 1 dengan burst time 8, prioritas 2. Seperti ini. P1. Terus dalam arrival ketiga, waktu kedatangan ketiga ada P2 dengan burst time 5, prioritas 1. Seperti itu. Dia masuk ke waktu tunggu yang P1 masuk ke waktu tunggu. Nah, terus masuk lagi ke bentar, ini kursor saya error. Coba kita gini aja biar kita bisa melihat kursor saya. Nah, di sini P2 datang di arrival time ketiga dengan burst time 5, prioritas 1. Ini warna ini dapat kita artikan ya, yang warna pink ini, pink kecoklatan, itu bahwa ini adalah aktif, bukan waktu tunggu. Dia aktif berjalan. Dan sebaliknya, warna ini itu berarti menunggu, proses menunggu. Nah, di sini kita tahu bahwa P2 mempunyai prioritas 1. Jadi dia didahulukan. Seperti itu. Terus P1 yang di titik 0 ini dia mempunyai burst time 8, prioritas 2. Dia maju ke depan karena dia aktif. Di sini kan dia aktif, dia tidak ada lawan prioritas yang lebih tinggi dari dia, maka dia berjalan ke depan. P1 menjadi 5 karena 8 dikurang 3, telah berjalan 3 satuan waktu. Seperti itu. Habis itu dia datang, P2 datang dengan prioritas tertinggi, berarti nanti di tahap selanjutnya P1 ini menjadi off atau waktu tunggu. Nah, di sini menjadi off, waktu tunggu, karena prioritas dia lebih kecil daripada ini. Prioritas 1 dilanjutkan lagi ke burst time 5. Dan sekaligus di burst time 5 ini muncullah proses ketiga. Seperti ini, proses ketiga. Tapi P1 dan 3 tidak bisa mengalahkan prioritas dari P2 ini, karena prioritas P2 tetap masih yang paling tinggi. Proses kedua ini jalan ke tahap selanjutnya, yaitu burst time 6. Masuk ke burst time 6 dan burst time berkurang 1, dari 5 ke 6 berkurang 1. Jadi burst time P2 itu sisa 2. Terus bagaimana dengan P1 dan P3? P1 dan P3 dia langsung dimasukkan ke waktu tunggu tanpa ada pengurangan burst time karena dia menunggu, belum berjalan. Dan pada ke burst time ke-6 ini P4 juga datang. P4 dengan burst time 6, prioritas 1. Nah, ini bisa jadi lawan dari P2.
lawan dari P2 seperti itu. Kita lihat model yang tadi lagi. Burst time paling kecil. Nah, di sini ada dua prioritas yang sama, yaitu prioritas 1, maka burst time yang paling kecil dijalankan duluan, yaitu 2, maka burst time yang pada data ini itu sampai burst time ke 6. Oke, paham dari sini? Ke 6 ini. Tapi untuk melanjutkan proses kita perlu penambahan. Untuk P1 sebagai P2 sebagai prioritas, maka kita tambah 2 menjadi 8. Seperti itu. Pada burst time ke-6 ini proses 2 selesai. Jadi di sini tidak ada proses kedua. Maka dari itu prioritas berganti ke P4. P4 pindah ke sini, P4 dengan burst time yang sama. Soalnya di 6 ini kan waktu tunggu. Ini waktu tunggu dan ini waktu mulai. Menjadi prioritas pertama, maka diteruskan ke proses yang selanjutnya. Karena di sini prioritas 1 cuma ada 1, maka 8 langsung kita tambah 6. Jadi langsung habis seperti itu. 8 tambah 6 itu 14. Jadi di titik 8 ini P4 selesai. Selesai di sini. Di 14 ini. Terus ini masih ada P3 dan P1. P3 P1 masuk ke depan. Ke 14 tadi. Dan prioritas sama 2. Tadi dalam modul yang diutamakan adalah setelah prioritasnya sama, maka yang didahulukan ialah burst time paling kecil, yaitu P3. Maka dari itu P3 masuk ke depan, 14 tambah 2 16 seperti itu. Berarti di 14 ini dia habis P3. Dan P1 ini maju ke depan karena dia mulai aktif dan dia habis di 16. Karena 16 tambah 5 nanti hasilnya 21. Nah, mari dari itu kita hitung waktu tunggu P1. P1 tadi habis di sini 16. Di 16 dikurang 3 karena dia mulainya itu mulai dari sini. Nah, dia mulai dari sini P1. Di sini itu adalah 3. Maka 16 kurang 3 13. P2 dia tidak ada waktu tunggu karena dia terus dijalankan. 2 ini terus dijalankan, tidak ada waktu tunggu. P3 dia mulai di titik ke-5 dan berakhir di titik ke-14. Jadi 14 kurang 5 9. P4 dia mulai di titik ke-6 dan dia berakhir di titik ke-8. Ini di sini udah habis. Maka 8 kurang 6 2. Di total 24 dan kita bagi menurut jumlah prosesnya ada 4, jadi 24 bagi 4 6 satuan waktu, rata-ratanya seperti itu. Yang selanjutnya ialah priority scheduling non preemptive. Melakukan proses dan memiliki proses tertinggi masih sama ya. Yang kedua, setiap proses pasti memiliki prioritas masing-masing juga sama. Yang membedakan adalah ini. Jika prioritas yang sama, maka ditentukan menggunakan FCFS atau waktu kedatangan mana yang paling awal. Seperti itu. Ini masih sama, kita menggunakan model yang sama, menggunakan panduan yang sama, soal yang sama maksud saya. Kita masuk ke soal. Tadi apa catatan tadi? Dia menggunakan FCFS, yaitu waktu kedatangan mana yang paling awal. Waktu kedatangan awal seperti ini. Mulai dari 1.
proses pertama datang di titik 0. Masih aman ya. P1 dengan berstem 8 prioritas 2 aman. Pada proses kedua dia datang di 3 arrival time 3 satuan waktu. Dia datang di sini P2 nya. Nah, karena itu waktu kedatangan maka dia belum aktif, maka yang aktif adalah P1. P1 masuk ke depan 8 kurang 3 masih 5 prioritas 2. Nah, di sini ada prioritas 2 dan prioritas 1, maka yang didahulukan adalah prioritas 1. Prioritas 1 berjalan ke depan P2 menjadi 5 kurang 3. 5 kurang 2 karena 5 ke 3 kan itu 2 langkah. Maka di sini P2-nya berstem masih 3 dengan prioritas yang sama 1. Dan di titik kelima ini proses ketiga muncul dan P1 masuk ke depan dengan waktu tunggu bukan berjalan karena prioritas yang paling tinggi masih P1. P1 diteruskan ke depan menjadi 5 ke 6 itu adalah 1 langkah, berarti 3 dikurang 1 yaitu 2. P2 dengan berstem 2 prioritas 1. Oke, di P6 proses keempat dia datang proses keempat datang di berstem ke arrival time ke 6 dengan berstem 6 prioritas pertama. Nah, di sini akan ada 2 prioritas. Karena P2 habis di 6, maka yang aktif selanjutnya adalah P4 masuk ke depan. P2 habis tidak diteruskan di depan, P3 tetap diteruskan karena itu waktu tunggu tidak menghabiskan burst time seperti itu. P4 dia mempunyai burst time 6 prioritas pertama, dilanjutkan ke depan. Karena di sini sampai 8 karena tadi menghabiskan P2-nya. P2 6 tambah 2 8. Maka yang selanjutnya kita menghabiskan P4-nya. P4 karena di sini nggak ada prioritas yang sama lagi yang bisa menjadi acuan mana yang lebih awal. Seperti itu. Jadi 8 tambah 6 14. Di sini berarti P4 telah habis. Seperti itu. Terus tinggal waktu tunggu antara P1 dan P3. P1 dan P3 masuk ke depan. Kenapa di sini P1 yang paling awal? Yang diaktifkan pertama kali. Karena tadi acuan dari awal dari jurnal tadi yang di sini itu prioritas yang sama ditentukan menggunakan FCFS atau waktu kedatangan yang mana yang duluan datang. Seperti itu. Kalau yang preemptif dia pasti yang pertama kali aktif adalah ini P3 karena berstem P3 yang paling kecil. Kalau ini P1 karena P1 datang paling awal. Dari mana yang paling datang? Kalau misalkan kita mau membuka directory dan membuka YouTube, nah yang dibuka dulu adalah YouTube-nya dulu atau browsernya dulu, maka yang dilanjutkan adalah browsernya itu dulu. Seperti itu. P1 aktif berstem 5, maka dia diteruskan ke depan 14 tambah 5 yaitu 19. Berarti di sini P1 habis. Tinggal P3 aktif maju ke depan. Di sini P3 di berstem 19 satuan waktu. Dia mulai aktif dan di sini dia habis. Jadi 19 tambah 2 21. Di sini habis. Waktu tunggu kita hitung. P1 mulai habis di 14 dan mulai di 3
jadi 14 kurang 3 11, P2 diteruskan proses, tidak ada waktu tunggu jadi 0, P3 itu habis di 19 dan mulai di 5, maka 19 kurang 5 14, P4 dia mulai di 2, sebentar, kayaknya ada error, P4 dia mulai di P4 mulai di 8, dan P4 tadi P4 proses keempat arrival time 6, burst time 6, datang di 6. Oh, jadi ada kesalahan ini dalam penulisan, ini seharusnya 2, seharusnya 6 bukan 2, seperti ini, karena dia datang di 6 dan dia berakhir di 8, berarti 8 kurang 6 2, totalnya adalah 27. Kita pastikan ulang, 11 tambah 0 0 tambah 14 25 tambah 2 27 nya benar. Rata-rata waktu tunggu berarti 27 dibagi 4 6,75, itu satuan waktu, seperti itu. Sekian materi bahasan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis dalam kolom chat. Jangan lupa subscribe, like, dan share materi ini supaya bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.